Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan bahas tentang agglomerative clustering method in machine learning. Dengan anggota yaitu ada Ilham Akbar, lalu ada saya sendiri Maiko, lalu ada Gufron Andriansyah, dan ada Alif Rizky. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu clustering. Jadi, clustering sendiri itu merupakan serangkaian teknik untuk menemukan subkelompok atau cluster berdasarkan karakterisasi objek. Nah, dalam clustering ini, data di dalam cluster harus sangat mirip satu sama lain, tetapi sangat berbeda dari data di luar cluster. Nah, untuk clustering sendiri ada berbagai jenis teknik pengelompokan seperti metode partisi, metode hierarki, dan metode berbasis kepadatan. Nah, pertama ada metode partisi atau partitioning method. Di sini karakteristiknya itu menggunakan min atau median, lalu mengadopsi pendekatan berbasis jarak, menemukan kelompok yang saling eksklusif, yang efektif untuk kumpulan data berukuran kecil sampai menengah. Lalu untuk clustering method yang hierarchical method itu menciptakan struktur seperti tree atau pohon melalui dekomposisi menggunakan jarak antara titik terdekat atau terjauh di klaster tetangga untuk penyempurnaan kesalahan tidak dapat diperbaiki pada level berikutnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu density based method itu karakteristiknya biasanya berguna untuk mengidentifikasi klaster yang berbentuk sewenang-wenang dan juga dapat menyaring outlier. Yang pertama tadi ada hierarchical method itu data dikelompokkan ke dalam struktur seperti tree atau pohon. Nah, ada dua algoritma clustering utama dalam metode ini. Yang pertama, divisive clustering. Divisive clustering menggunakan strategi top down. Titik awalnya adalah klaster terbesar dengan semua objek di dalamnya dan kemudian dipecah secara rekursif untuk membuat klaster yang lebih kecil. Ini berakhir ketika kondisi yang ditentukan pengguna ini tercapai. Lalu yang kedua itu agglomerative clustering. Ini pendekatannya ini menggunakan pendekatan bottom up. Setiap objek membentuk klasternya sendiri dan kemudian secara iteratif menggabungkan klaster tersebut sesuai dengan kesamaannya untuk membentuk klaster-klaster besar dan ini juga akan berakhir ketika kondisi pengelompokan tertentu yang ditentukan oleh pengguna itu tercapai atau semua klaster bergabung menjadi satu klaster. Next. As Nah, cluster terus ada secara hierarki. agglomerative clustering. Untuk agglomerative clustering, cluster-cluster secara hierarki dibangun dari bawah ke atas. Agglomerative clustering menghubungkan pasangan-pasangan cluster yang berdekatan, mulai dari intense-intense individu. Jika kita menggambar pohon dengan cabang untuk setiap pasangan cluster yang digabungkan atau merge, kita akan memperoleh binary tree dari cluster-cluster di mana daun-daunnya merepresentasikan instance-instance individu. Meng- kita lihat pada gambar di samping, ini ada dendrogram di samping, kita memiliki 14 titik data dalam klaster terpisah. Nah, dalam dendrogram ini ketinggian dua titik data atau klaster di aglomerasi mewakili jarak antar dua klaster tersebut dalam ruang data. Oke, selanjutnya. Nah, eh, di samping ini ada dua dendrogram ya. Jadi dalam ada dua gambar ya, atas dan bawah. Itu dalam dendrogram samping kita dapat melihat bahwa E dan F paling mirip karena tinggi tautan yang menggabungkan keduanya adalah yang terkecil. Nah, dua objek paling mirip berikutnya adalah A dan B gitu. Nah, pengamatan dialokasikan ke klaster dengan menggambarkan garis horizontal melalui dendrogram. Pengamatan yang digabungkan di bawah garis berada dalam kelompok. Pada contoh di bawah ini kami memberikan, nah di samping itu memiliki dua klaster, satu menggabungkan A dan B, dan yang kedua menggabungkan C, D, E, dan F. Jadi kalau pada gambar samping kan itu dibuat kotak terlebih dahulu, lalu dibuat ketinggian klaster-klasternya. Nah, diambil sesuai dengan hierarkinya masing-masing gitu. Selanjutnya. Nah,
Selanjutnya ada distance matrix. Ini langkah pertama dalam pengelompokan aglomeratif adalah menghitung jarak antar titik atau klaster data. Nah, bisa dilihat di bawah ini beberapa metrik jarak yang umum digunakan, yaitu ada Euclidean distance dan Manhattan distance. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada linkage. Ini langkah-langkah buat linkage atau algoritmatif clustering adalah menghitung jarak antar cluster. Jadi pada dasarnya linkage adalah ukuran kebersamaan antar cluster. Ada beberapa metode pembuatan linkage. Beberapa dari mereka adalah single cage, complete linkage, sama average cage. Next, kalau linkage itu jarak minimum antar titik data dari cluster. Jadi ada misal ada dua cluster, itu bakalan yang diambil tuh data antar dari dua cluster itu yang paling dekat. Nah, itu bakal diambil gitu. Next, kalau complete linkage itu yang sebaliknya itu paling maksimum. Jadi ada dua data cluster atau dua data yang udah dikelompokkan, lalu akan diambil data yang paling jauh di antara cluster satu dan cluster 2. Next. Selanjutnya untuk average linkage, itu pada average linkage jarak antar cluster adalah jarak rata-rata antara setiap titik data dalam satu cluster dengan setiap titik data di cluster lainnya. Contoh kayak yang di gambar. Oke, selanjutnya kita masuk pada example dari agglomerative clustering ini, di mana pada tahap pertama kita di sini mengimpor library pandas yang akan kita singkat menjadi PD. Lalu kita masukkan datanya yang terdiri dari 10 data, lalu kita bikin data frame untuk data tersebut dan membaginya menjadi dua kolom, yaitu kolom A dan kolom B. Lalu kita mengimpor kembali library untuk cluster hierarkinya, lalu kita membuat hierarkinya dengan metode average linkage yang telah tadi dijelaskan, dan untuk grafiknya akan membentuk seperti ini. Setelah itu, kita mulai lakukan agglomerative clusteringnya, lalu kita dengan memanggil library dari scikit-learn. Lalu kita gunakan dengan linkage yang tadi average, setelah dilakukan pengolahan data dan pemrosesan data, lalu kita akan mendapati cluster labelnya, dan jika kita memprint, dia akan terbagi menjadi tadi yang 10. Setelah itu, kita akan melakukan visualisasi data terhadap label yang sudah kita temukan dengan menggunakan library Seaborn. Untuk visualisasi data yang dihasilkan, kita akan mendapati 3 label yang terdiri dari 0, 1, dan 2, di mana untuk label 0 terdiri dari warna biru, label 1 terdiri dari warna kuning, dan label hijau terdiri dari warna label 2 terdiri dari warna hijau. Dan ini merupakan suatu gambaran yang dihasilkan dari pelatihan menggunakan algoritma clustering tersebut. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai algoritma clustering ini. Mohon maaf jika pada saat penyampaian materi ada yang kurang dan ada yang salahnya. Kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.